Hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Sosok Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Kemenhub viral sebut kayu yang terbawa banjir kayu lapuk. Sosok Dwi Januanto Nugroho tengah jadi sorotan masyarakat di tengah bencana banjir yang terjadi Pulau Sumatera. Dwi Januanto Nugroho adalah Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan. Ia bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pencegahan, pengamanan, penyidikan, dan penerapan hukum administrasi, perdata, serta pidana di bidang kehutanan. Baru-baru ini, namanya ikut disorot setelah Dwi Januanto Nugroho menyebut bahwa kayu yang terbawa banjir besar kemungkinan berasal dari kayu lapuk. Keterangan itu kemudian menuai pro kontra di masyarakat. Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, ungkap Dwi dalam keterangannya, Sabtu, 29 November 2025, dikutip dari Kompas.com. Dwi Januanto Nugroho adalah Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Ia memiliki gelar Dokter, S.Hud, MBA dan bertugas memimpin Direktorat Jenderal yang mengurusi kebijakan perlindungan hutan dan penegakan hukum di sektor kehutanan, termasuk pencegahan, pengawasan, dan tindakan terhadap pelanggaran kehutanan. Fokus utama mereka adalah melawan pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran hutan dengan pendekatan ilmiah dan berbasis teknologi. Dwi Januanto Nugroho diketahui merupakan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, Angkatan 1994. Dalam karirnya, Dwi Januanto Nugroho menekankan pendekatan keadilan restoratif dan pemulihan hutan sebagai bagian dari penegakan hukum agar pelaku pelanggaran jeras serta memulihkan hutan yang rusak. Dwi Januanto Nugroho memiliki harta kekayaan sebesar 777 juta rupiah. Ia telah melaporkan harta kekayaannya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada 21 Maret 2025 untuk periodik 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.